wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Amanda Putri, NIM 502023238. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan fokus pada delik baru dan perlindungan korban. Kekerasan seksual merupakan fenomena sosial dan hukum yang semakin kompleks di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan seksual yang muncul seiring perkembangnya teknologi dan dinamika sosial tidak sepenuhnya terrekomendasi dalam kerangka hukum yang sebelumnya berlaku, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. KUHP lebih memfokus tindak pidana seksual sebagai pelanggaran moral atau kesusilaan, bukan sebagai pelanggaran terhadap integrasi tubuh, martabat, dan hak asasi korban. Rumusan masalah 1. Apa saja delik baru dalam UU TPKS yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama? 2. Bagaimana konsep perlindungan korban termasuk restitusi dan perlindungan saksi dalam UU TPKS? 3. Bagaimana efektivitas pendekatan hukum yang digunakan dalam UU TPKS terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Pembahasan A. Reformasi paradigma hukum dalam UU TPK. UU TPK tidak hanya sekedar menambah aturan pidana baru, tetapi juga mereformasi cara pandang hukum pidana Indonesia mengenai kekerasan seksual pada sistem hukum sebelumnya, terutama yang bersumber dari KUHP warisan kolonial. Tindak pidana seksual dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan yang menitik beratkan pada norma publik dan moralitas. Pendekatan tersebut kurang mencerminkan posisi korban sebagai subjek hukum yang dirugikan, sehingga perlindungan hukum lebih berfokus pada dampak sosial daripada kerugian personal korban. Sebaliknya, UU TPKS berangkat dari prinsip bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas keamanan pribadi, integrasi tubuh, kesehatan mental, dan kesetaraan gender. Perubahan paradigma ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum retributif menuju pendekatan restoratif. D. Analisis delik baru dalam UU TPKS. UU TPKS secara jelas mengatur 9 delik kekerasan seksual yang memiliki cangkupan lebih luas dibanding KUHP lama. Beberapa di antaranya merupakan pengembangan atau penarsipan baru yang menyesuaikan perkembangan teknologi, relasi sosial, dan pola kekerasan seksual modern. Pelecehan seksual non-fisik. Pasalnya ada 5, yaitu pasal pelecehan seksual fisik. 2. Kekerasan seksual berbasis elektronik. 3. Pemaksaan kontrasepsi dan realisasi. 4. Eksploitasi seksual. C. Perlindungan korban dalam UU TPKS. 1. Restitusi sebagai pemulihan hak. Mekanisme restitusi yang diatur dalam pasal 30-37 UU TPKS merupakan bentuk keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kondisi korban, bukan sekedar menghukum pelaku. Restitusi mencakup kerugian fisik dan material, kerugian psikis dan emosional, hilangnya kesempatan ekonomi dan pendidikan. Jika pelaku tidak dapat membayar, negara melalui dana bantuan korban dapat menjadi jaminan, meskipun implementasinya menunggu regulasi pelaksanaan. Timpulan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan delik baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama, serta memberikan perhatian besar pada perlindungan korban melalui restitusi dan layanan pemulihan. Namun, implementasi undang-undang ini membutuhkan kesiapan struktur hukum, sumber daya manusia, serta budaya hukum yang lebih sensitif terhadap korban. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.